Salam untuk Anda dan selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba dalemi nih hubungan antara ikhtiar ya, usaha kita sebagai manusia, terus takdir atau ketentuan ilahi dan gimana keduanya nyambung ke apa yang disebut puncak spiritual dalam Islam. Sumber Anda ini nunjukin kalau ini tuh bukan tiga hal yang jalan sendiri-sendiri tapi kayak siklus gitu ya, saling terkait. Misi kita kali ini coba mengurai gimana sih usaha kita itu justru jadi semacam kunci pembuka momentum kehidupan yang Tuhan berikan, dan puncaknya tuh mungkin ya nggak seperti yang kita bayangin selama ini. Gimana? Siap kita bedah? Siap. Dan ini penting banget dipahami supaya Anda nggak jatuh ke fatalisme. Tahu kan? Sikap yang pasrah aja, semua udah ditentuin. Ngapain usaha? Oh iya ya. Padahal justru sebaliknya. Iman yang hidup itu menuntut peran aktif kita. Usaha Anda itu punya tempatnya sendiri. Tempat yang penting dalam rencana Tuhan. Oke, kita mulai dari ikhtiar dulu kali ya. Ini kan sering diartikan kerja keras aja. Tapi kayaknya lebih dalam dari itu ya. Betul. Bukan sekedar kerja keras fisik. Ini lebih ke pilihan merdeka Anda. Ada kesadaran memilih di situ. Dan itu jadi fondasi tanggung jawab. Pilihan merdeka. Berarti ada konsekuensinya juga ya? Tentu. Makanya ciri ikhtiar itu ya kerja keras iya. Tapi juga pantang menyerah, sungguh-sungguh, dan, nah ini penting, berani bertanggung jawab sama pilihan kita. Kayak di surat An-Najm itu ya, ayat 39-42 kalau nggak salah, manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Berarti usaha kita itu beneran dicatat dan dihargai ya? Persis, usaha Anda itu nggak sia-sia. Nah, dari ikhtiar ini, kita geser sedikit ke takdir. Ini juga sering bikin bingung. Ada dua jenis nih yang perlu kita bedakan. Oke, apa aja tuh? Pertama, ada takdir mubram. Ini yang sifatnya mutlak, absolut. Nggak bisa diubah sama ikhtiar manusia. Contoh paling gampang ya kelahiran kita, kematian kita. Ini sunatullah, hukum alam dari Allah. Oke. Itu yang absolut. Terus yang kedua? Yang kedua ini namanya takdir mu'allak. Nah, ini yang sifatnya dinamis, kondisional. Takdir ini bisa berubah. Tergantung apa? Tergantung ikhtiar dan doa Anda. Oh, jadi ini yang bisa kita intervensi gitu ya dengan usaha dan doa. Contohnya apa nih takdir mu'allak ini? Contohnya kayak rezeki atau kekayaan, kesehatan kita, tingkat ilmu pengetahuan kita. Ini ranah di mana usaha kita berperan. Makanya ada ayat di surat Ar-Rod ayat 11 yang bilang Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu nunjukin peran aktif kita. Wah, menarik. Berarti kalau kita usaha keras atau berdoa itu bukan berarti kita kayak ngelawan takdir dong ya? Nah, ini dia poin krusialnya. Sama sekali bukan melawan. Justru ikhtiar dan doa itu adalah, gimana ya bilangnya, semacam mekanisme yang memang Allah sediakan di dalam kerangka takdir mu'allak itu. Mekanisme ya? Iya, mekanisme perubahan yang sah dalam sistemnya. Ingat gak kisah Umar bin Khattab waktu ada wabah taun di Syam? Beliau memutuskan gak masuk ke daerah wabah. Oh iya, terus ada yang protes kan? Kenapa lari dari takdir Allah? Betul. Dan jawaban Umar itu cerdas banget. Beliau bilang, kita lari dari takdir Allah terkena wabah menuju takdir Allah yang lain, selamat dari wabah. Jadi setiap pilihan kita, setiap usaha kita, itu sebenarnya sedang meniti satu jalur takdir yang juga sudah Allah sediakan. Oke, paham. Jadi usaha kita itu bagian dari permainan takdir itu sendiri, bukan melawannya. Nah, kalau gitu gimana nyambungnya usaha yang bisa mengubah takdir mu'allak ini sama pencapaian puncak spiritual tadi? Apa puncak spiritual itu cuma soal dekat sama Tuhan aja? Awalnya mungkin kelihatan gitu ya. Di tradisi sufi kan ada tingkatan-tingkatan spiritual, makam namanya. Kayak taubat, terus zuhud, sabar, tawakal. Mencapai tiap tingkatan itu jelas butuh ikhtiar. Butuh usaha keras melawan hawa nafsu, melatih diri. Iya, butuh perjuangan ya. Banget. Tapi puncaknya, nah ini yang menarik dari sumber Anda, puncaknya itu justru ketika takwa kita, kesolehan personal kita itu nggak berhenti di diri sendiri. Tapi termanifestasi keluar. Jadi akhlak yang mulia dalam interaksi sama orang lain, jadi kepedulian sosial, hablum minanna. Jadi kayak Rasulullah setelah Miraj itu ya, beliau kan nggak terus di atas sana, tapi kembali ke bumi, menebar rahmat. Tepat. Contoh sempurna itu. Puncak spiritualitas itu bukan mengawang sendirian, tapi justru membumi. Menjadi manusia yang utuh,
yang keberadaannya itu membawa manfaat buat sekitar. Jadi lebih berkemanusiaan. Jadi intinya keseimbangan ya? Keseimbangan, itu kata kuncinya. Antara ikhtiar yang maksimal, usaha pol-polan, dengan tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya pada Allah soal hasilnya, tapi setelah kita berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai timpang ya? Iya, hindari ekstrim. Jangan cuma usaha aja tanpa tawakal. Wah, itu bisa jadi sombong, merasa semua karena hebatnya diri sendiri. Sebaliknya, jangan juga tawakal aja tanpa usaha sama sekali. Itu namanya malas pasrah yang keliru. Surat Ali Imran ayat 159 itu jelas banget urutannya. Kalau udah punya tekad kuat, ikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah. Usaha dulu, baru pasrahkan hasil. Ada contoh nyata nggak sih soal keseimbangan ini? Kayaknya pernah dengar cerita inspiratif soal peserta tes CPNS itu ya? Ah iya, kisah duit itu ya. Itu bagus banget buat gambaran. Duit, gimana tuh? Itu singkatan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi ceritanya ada peserta tes CPNS, dia belajar sungguh-sungguh mati-matian pokoknya. Itu ikhtiarnya. Terus dia iringi dengan doa yang nggak putus-putus. Nah, setelah tes selesai, dia lakukan tawakal. Dia serahkan hasilnya sepenuhnya sama Allah, legowo apapun hasilnya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya, Masya Allah, dia bukan cuma lulus CPNS, tapi juga dapat bonus anugerah kehamilan yang udah lama dia dan suaminya nantikan. Itu contoh nyata gimana Allah bisa ngasih momentum kehidupan yang tak terduga sebagai semacam jawaban atas kesungguhan ikhtiar dan ketulusan tawakal hambanya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang menyimak, apa artinya semua ini? Ikhtiar kita, usaha kita, itu ternyata bukan cuma soal ngejar dunia ya, tapi bentuk partisipasi aktif kita dalam takdir yang dinamis, si takdir mu'alak itu. Usaha yang dibalut iman dan doa ini nggak cuma membentuk nasib duniawi kita, tapi juga bisa jadi jalan menuju puncak spiritualitas yang sejati, yang mana iman pribadi kita itu berbuah jadi manfaat buat orang banyak. Ini bukan pasrah pasif, tapi iman yang aktif, yang bergerak. Betul sekali. Dan seringkali ya, kebahagiaan yang paling dalam itu kita temukan bukan cuma pas tujuannya tercapai, tapi justru di dalam perjalanannya. Proses berjuang atau ikhtiar itu sendiri, yang dibarengi rasa tenang karena kita udah berserah diri atau tawakal, ada kedamaian yang luar biasa rasanya saat kita tahu kita udah melakukan bagian kita semaksimal mungkin dan sisanya kita serahkan sama Yang Maha Mengatur. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran aja buat Anda renungkan di rumah. Kalau misalnya setiap tantangan, setiap kesulitan yang datang ke hidup kita, itu nggak kita lihat lagi sebagai sekedar rintangan, tapi kita lihat sebagai undangan dari Tuhan untuk kita mengerahkan ikhtiar terbaik kita dalam bingkai takdirnya. Kira-kira gimana ya cara pandang baru ini bisa mengubah cara Anda melihat dan mengejar tujuan serta cita-cita Anda ke depannya? Coba direnungkan.